anak-anak Bapak? Oke, sudah mulai terrecord. Bapak mulaikan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, mungkin kita mulaikan pembelajaran kita. Bapak mintakan Andre untuk memimpin doa kawan-kawannya. Silakan Andre. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak Bapak semua. Selanjutnya, Bapak harapkan kepada anak Bapak semua untuk mengisi bukti kehadiran di Google Classroom. Absensinya jangan lupa Bapak berikan waktu 1 menit untuk diisi ya absennya anak-anak Bapak semua. Baik, Pak. Sudah pada diisi? Udah, Pak? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak Bapak. Selanjutnya Bapak mau screenshot. Bapak mohonkan kepada anak-anak Bapak semua untuk on cam. Tunjukkan wajah gantengnya, wajah cantiknya anak-anak Bapak semua. Tolong on cam. Tania, Priyanti bisa. Claudia, Nada, Soraya juga. Lagi pakai helm loh, Pak. Oke, on cam aja. Sebentar aja. Enggak apa-apa ya, Pak. Nggak apa-apa. Untuk screenshot saja. Lagi Nanti pakai. Bapak. Oh, Oke. Sebentar. Claudia belum ya? Claudia, bisa dengar Bapak? Halo, Claudia. oh, dia lagi di jalan, Pak. Oke. Yang lain, Soraya, Nada. Oke. Nada. Oke, Bapak mulaikan screenshotnya. Very good. On cam. 1, 2, 3. Oke. Sudah Bapak ucapkan terima kasih sudah Bapak screenshot foto kalian, muka kalian. Bapak lanjutkan pembelajaran hari ini. Sebelumnya Bapak berikan motivasi sedikit berkenaan dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bapak harapkan anak-anak Bapak mengikuti pembelajarannya dengan serius dan seperti yang Bapak sudah sampaikan sebelumnya, bakalan ini menjadi keringanan bagi anak-anak Bapak semua untuk menjadi penilaian Bapak dan Ibu Salina berkenaan dengan ujian tengah semester kalian. Nah, yang ikut berpartisipasi hari ini bakalan diberi keringanan dan tentunya nilainya bakalan berbeda dengan kawan-kawan yang tidak mengikuti Zoom atau Google Meet pada pertemuan kali ini. Nah, sebelumnya Bapak ucapkan juga jaga kesehatan kepada anak-anak Bapak semua. Stay safe, selalu memperhatikan kesehatan, itu yang perlu. Dan berharap mudah-mudahan kita cepat kembali pulih menjadi sekolah seperti biasa, tatap muka, bertemu kawan dan sebagainya. Itu harapan kita semua pastinya. Nah, selanjutnya Bapak mulaikan pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Bapak mau bertanya kepada anak-anak Bapak semua. Sudah
dilihat materi yang sudah Bapak kirim di GC, sudah nampak? Coba cek GC-nya. Sudah? Sudah, Pak. Oke, sudah ada ya? Oke, Bapak mulai kan? Kalau sudah, berhubung dengan materi kita yang minggu lalu, berkenaan dengan perang dingin, siapa yang ingat apa itu perang dingin? Bapak pengen tahu, sekedar review. Siapa yang bisa jawab? Soraya atau yang lain? Siapa? Perang dingin, apa itu perang dingin? Tidak ada yang tahu? Anak-anak Bapak yang lain? Sania tahu apa itu perang dingin? Tidak ada yang tahu? Udah lupa semua? Andre mau jawab? Perang dingin ialah persaingan besar atau peperangan yang terjadi antar kedua belah pihak atau antar dunia, yaitu karena adanya paham komunisme. Oke, luar biasa jawaban Andre, bagus sekali. Ada yang ingin menambahkan? Ada yang menambahkan? Rehan, ada mau menambahkan Rehan? Tidak, Pak. Nggak ada. Yang lain, yang cewek lah, yang cewek. Mana yang cewek nih suaranya? Ada, Pak. Soraya mau menambahkan, itu jawaban dari kawan kalian, Andre. Katanya itu persaingan, ideologi, komunisme. Komunisme dengan apa? Ada yang tahu? Oke, Bapak lanjutkan saja. Berhubung dengan waktu kita terus berjalan. Bapak ingatkan kepada anak-anak Bapak semua untuk on cam. Oke. Sesuai perjanjian kita tadi. Dan adapun pengertian dari perang dingin itu sendiri, materi kita yang sebelumnya itu merupakan perang secara non-militer antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet dalam tujuan mereka masing-masing negara menyebarluaskan paham atau ideologi mereka masing-masing. Adapun ideologi yang dianut oleh Uni Soviet itu merupakan agama atau ideologi komunis, dan paham satu lagi yang dianut Amerika yaitu liberalisme, liberal atau kebebasan. Nah, itu sedikit review di pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi hari ini. Mungkin anak-anak Bapak sudah lihat, dan mulai dari sekarang bisa Anda baca semua materi berhubungan dengan hari ini yang akan kita pelajari. Sebelumnya Bapak izin share screen ya. Bapak akan menampilkan PPT atau PowerPoint Bapak. Oke. Oke, hari ini kita memasuki materi yaitu sejarah kontemporer dunia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mendeskripsikan sejarah kontemporer yang terjadi di dunia, yang meliputi terjadinya perang Teluk. Perang Teluk di sini mungkin kita akan membahas tentang perang Teluk yang kedua. Selanjutnya yaitu reunifikasi Jerman, krisis Palestina Israel,
konflik Kamboja, politik apartheid di Afrika Selatan. Selanjutnya yaitu konflik Yugoslavia. Mungkin ada pembahasan sedikit tentang runtuhnya Uni Soviet, tetapi kita sudah membahasnya di minggu yang lalu. Kita lewatkan saja. Dan selanjutnya yaitu tragedi 11 September dan berkaitan dengan isu terorisme global. Selanjutnya ada pun tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu menganalisis pengaruh sejarah kontemporer dunia bagi kehidupan masa kini. Nah, adapun sejarah kontemporer yang ke pertemuan ini, mungkin Bapak langsung bagi kelompok anak-anak Bapak semua. Berkenaan dengan itu, materi sudah Bapak share di GC, bisa dibahas. Selanjutnya mungkin Bapak bebankan kepada anak-anak Bapak kelompok. Kita terdiri dari, kita ada 10 orang, 11, artinya sekitar 9 orang ya, murid-murid Bapak, anak-anak Bapak semua. 9 orang kita bagi 3-3 ataupun 2-2 juga bisa. Nah, adapun kelompok yang pertama, Bapak mungkin mintakan Andre ya, Andre kelompok 1. Oke, Andre? Oke, Pak. Kelompok 2. Itu Bapak mintakan Rehan ya, kelompok 2 ya, Rehan ya. Iya, Pak. Oke. Siapa yang lagi? Inzaghi kelompok 3 ya, Inzaghi ya. Inzaghi. Pemain bola. Selanjutnya kelompok 4. Siapa lagi yang laki-lakinya? Itu aja. Si Ferry, Pak. Oke, si Ferry nggak kelihatan ya. Ferry ya. Very good. Oke, mungkin nanti ini ketua dari masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu ada Andre, Rehan, Inzaghi, dan Ferry. Selanjutnya Bapak bagi anggota kelompoknya. Anggota kelompoknya yaitu kelompok 1 Afriani. Maaf, Afrianti kelompok 1 bergabung dengan kelompok Andre. Selanjutnya itu kelompok 2 Nada. Kelompok 2 Nada ya. Kelompok 3 yaitu Sania. Kelompok 4 itu Soraya. Sudah dapat kelompok semua? Sudah? Sudah, Pak. Sudah dapat kelompok semua? Oke. Selanjutnya, berikut ini ada nomor. Kelompok 1 itu yang dipegang oleh Andre. Ingat Andre ya. Nomor yang kalian punya itu nomor 1 dan 2. Nomor 1 dan 2. Ingat dulu nomornya. Nomor 1 dan 2. Selanjutnya si Rehan. Rehan punya nomor 3 dan 4. Kelompok 2 punya nomor 3 dan 4. Dan Inzaghi, kelompok 3 itu punya nomor 5 dan 6. Dan very good. Ferry itu nomor 7 ya, Ferry ya. Bisa dipahami? Sudah dicatat nomornya?
Masing-masing ketua kelompok, ketua regunya. Sudah, Pak. Pak. Oke. Kalian mungkin sudah paham atau screenshot saja sudah cukup. Selanjutnya, Bapak akan bagi materi dari masing-masing kelompok itu berdasarkan nomor. Oke? Oke, Pak. Untuk kelompok 1, itu nomor 1 dan 2, kalian membahas Perang Teluk 2 dan masalah apartheid di Afrika Selatan. Itu materi kalian. Screenshot saja kalau memang susah nyatat. Dan yang keduanya? Nomor Keduanya? yang kelompok 1 itu nomor 1 dan 2. Materi kalian itu Perang Teluk 2 dan masalah apartheid di Afrika Selatan. Oke. Selanjutnya itu kelompok 2 yang memiliki nomor 3 dan 4. Kalian membahas tentang krisis Palestina dan Israel dan tragedi 11 September dan isu terorisme global. Itu materi kalian. Silakan periksa materi yang sudah Bapak kirim di GC, itu sudah cukup. Dan kalian selanjutnya kelompok 3 yang memiliki nomor 5 dan 6, kalian membahas konflik Kamboja dan konflik Yugoslavia. Oke. Kelompok 3 itu membahas. Kelompok 3 memiliki nomor 5 dan 6, membahas tentang konflik Kamboja dan konflik Yugoslavia. Nah, selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4 itu memiliki nomor, yaitu nomor 7. Very good, punya nomor 7 di kelompoknya. Itu membahas tentang reunifikasi Jerman. Membahas tentang reunifikasi Jerman. Nah, selanjutnya, mungkin sudah dapat materi semuanya. Bapak mintakan kepada anak-anak Bapak itu berdiskusi dengan kawannya. Itu kan terdiri dari 2 orang, lebih gampang. Kalian diskusikan berkenaan dengan materi yang sudah Bapak berikan, dan nantinya Bapak beri waktu kalian sekitar 20 menit untuk mencari dan mendiskusikannya. Dan selanjutnya Bapak mintakan kepada anak-anak Bapak untuk presentasi ya. Presentasi seperti minggu yang lalu. Artinya kalian menjelaskan sesuai dengan materi yang kalian punya. Nanti Bapak panggil nomor berdasarkan nomor ya. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. Nanti Bapak mungkin panggil secara random, cara acak nomornya, dan kalian membahas sesuai dengan nomor. Siap? Mengerti anak-anak Bapak semua? Terima Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Udah paham? Andre, Rehan, Inzaghi, Udah, Pak. Ferry? Siap, Pak. Nah, kalian menuntun kawan-kawannya, anggota kalian untuk berdiskusi. Bapak percayakan kelompok ini ke kalian. Karena kalian laki-laki, Bapak anggap kalian bisa. Oke? Oke. Bapak beri waktu 20 menit ya. Oke, 11.15. Mungkin Bapak udah cukupkan dan Bapak masukkan sesi presentasi. Silakan bekerja. Kalian cari materinya, kalian ringkas, nanti Bapak panggil sesuai nomor dan Bapak mintakan presentasi dari anak-anak Bapak. Oke? Silakan.
Oh iya Pak. Nah, itu Claudia udah belum kebagi kayaknya Pak. Siapa? Claudia Christy. Claudia Christy tadi kelompok 3 kalau nggak salah. Ya udah gabung ke kelompok 3 ya Claudia ya. Baik, Pak. Oke. Kelompok 3 itu Inzaghi sama Inzaghi. Maaf Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Saya lagi di jalan nih Pak, boleh nggak menjelaskannya itu nggak on cam gitu? Iya, boleh. Ya udah silakan kalau boleh dari keringanan karena memang di jalan, silakan presentasi bicarakan dengan Andrea. Oke, ya, Oke, ini baik Pak, terima kasih ya Pak. oke. Oke Pak. Oke teman. Hai.
Sampai gua.
Kali coba kuliah jam. Oke, Bapak ingatkan kepada anak Bapak semua, mungkin sekitar 4 menit lagi, waktu akan habis dan memasuki sesi presentasi. Kepada anak-anak Bapak mungkin disegerakan, yang mencatat disegerakan, yang mencari via internet silakan, dan via buku silakan dipercepat.
Bintang. Mau sembuh dong. Begitu sudah. Apa di perang? Saya busuk. Oke, anak-anak Bapak semua. Waktu udah menunjukkan 11.15. Bapak rasa cukup lah ya. Sudah selesai anak-anak Bapak semua. Kalian udah selesai membuatnya, materi kalian. Andre udah selesai, Andre? Rehan udah selesai, Rehan? Dikit lagi, Pak. Oke, Bapak beri waktulah 2 menit lagi ya. Dispensasi waktu. Oke. Oke, anak-anak Bapak semua. Bapak cukupkan. Silakan kembali on cam. Nada, Claudia, Sania, Zagi. Very good. Silakan on cam kembali, anak-anak Bapak. Oke, sudah. Oke, selanjutnya Bapak mintakan sesi presentasi kepada anak-anak Bapak. Dan Bapak harapkan kita ada sesi tanya jawab kepada yang presentasi. Kepada anak-anak Bapak yang kurang mengerti atau kurang jelas, bisa ditanyakan kepada kawan-kawan yang presentasi. Mungkin Bapak mulaikan dari yang punya nomor 5. Itu mungkin konflik Kamboja. Silakan yang punya nomor 5. Kelompok Inzaghi. Silakan Inzaghi. Inzaghi. Apa, Pak? Bisa dengar Bapak? Silakan bahas materi kamu. Tunggu, Pak. Terserah saja siapa anggota kamu yang mau kamu suruh untuk menjelaskan. Silakan. Atau kamu.
Anggota kamu siapa, Inzaghi? Kalau dia, Pak. Oke. Claudia bisa dibantu, Inzaghi yang Claudia. Bapak mintakan presentasi nomor 5. Nomor 5 itu konflik Kamboja. Silakan. Itu secara singkat, Pak. Menurut bahasa saya saja nggak apa-apa ya, Pak. Boleh, nggak apa-apa. Tapi ini saya ambil dari yang bahan Bapak itu nggak apa-apa juga kan, Pak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Silakan apa yang kalian terima, apa yang kalian dapat, tolong sampaikan berkenaan dengan materi yang telah Bapak bagi. Silakan. Konflik Kamboja itu mengenai apa kelompok komunis. Jadi rakyat Kamboja itu ingin mengusir orang-orang komunis. Terus pada tahun 1954 Prancis itu meninggalkan Indochina. Raja yang memimpin pada saat itu Raja Norodom Sihanouk. Dia membentuk partai politik dan popularitasnya itu naik. Dia berhasil mengusir orang-orang komunis. Oke, silakan. Kau lanjutkan. Monggo, Pak. Oke. Pol Pot merupakan musuh Uni Soviet yang didukung oleh Thailand dan Amerika Serikat. Terus, Oke, silakan. Yang lain, silakan on cam. Yang lain on cam, supaya Bapak tahu kalian mengikuti pembelajaran apa tidak. Silakan yang lain. Dan Claudia, silakan baca. Menurut bahasa sendiri pun tidak apa-apa. ini Sebutkan dilanjutin saja. lagi atau enggak, Pak? Ya, lanjutkan. Lanjutkan latar belakang dan dampaknya saja. Claudia, sudah. Tolong Inzaghi bantu Claudianya. Tolong bantu. Di sini Bapak nilai juga kerjasama tim kalian. Bagaimana memecahkan masalah. Oke. Tolong dia. Inzaghi. Yang lain silakan on cam. Yang lain, anak-anak Bapak. Silakan on cam ya, anak-anak Bapak. Oke, mungkin terlalu lama kita nunggunya. Untuk anak Bapak yang punya nomor 5, Bapak skip dulu ya. Mungkin langsung ke nomor 1, yang punya nomor 1, Perang Teluk. Silakan presentasi. Oke. Selamat siang semuanya. Siang, Andre. Di sini saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang terjadinya Perang Teluk 2. Oke, silakan. Oke, sebelumnya
Perang Teluk Dua itu terjadi pada tahun 1990 sampai 1991. Peperangan ini terjadi antara Irak dengan koalisi internasional yang diorganisasi oleh PBB yang dipimpin oleh Amerika Serikat sebagai tindakan tegas menyelesaikan masalah Irak dan Kuwait. Oke, akibat terjadinya perang Teluk Kedua itu karena penolakan Arab Saudi dan Kuwait untuk memberikan bantuan kepada Irak dan menurunkan kurta minyaknya dalam produksi minyak dunia. Karena tindakan itu sangat merugikan menurut Irak. Itu yang dijadikan alasan oleh Saddam Hussein untuk menginvasi Kuwait. Latar belakang Perang Teluk Kedua yaitu karena invasi Irak ke Kuwait sangat erat kaitannya dengan permasalahan ekonomi yang dialami oleh Irak pasca Perang Teluk Pertama. Kehancuran infrastruktur ekonomi Irak sejak permulaan Perang Teluk Pertama itu pada Agustus 1980 sampai Juli 1988 mencapai angka 67 miliar. Jumlah tersebut belum termasuk dana yang harus dikeluarkan Irak untuk membeli peralatan militer. Oleh karena itu, Irak menyerbu Kuwait karena Kuwait adalah salah satu negara kaya minyak dan juga Saddam Hussein berharap dapat menempuh jalan pintas untuk segera dapat memulihkan keadaan ekonomi Irak yang buruk pasca Teluk Pertama. Apalagi setelah Kuwait dalam perundingan di Arab Saudi pada 13 Juli 90 secara tegas menolak tuntutan Saddam Hussein agar membayar ganti rugi pada Irak sebesar 16,4 miliar serta menghapus utang Irak pada Kuwait sekitar 10,15 miliar dan memberikan daerah Ramaian serta Pulau Babian yang kaya sumber minyak kepada Irak. Jadi di sini perang Irak dengan Kuwait itu terjadi karena Saddam Hussein ingin menguasai negara Kuwait dan juga negara Arab. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Andre. Bapak ucapkan presentasi yang bagus dari Andre. Kita kasih aplaus untuk Andre. Oke, selanjutnya. Baik. Selanjutnya mungkin itu Bapak mintakan yang presentasi itu kelompok 2 yang punya nomor 3. Yang punya nomor 3, silakan. Siapa yang merasa punya nomor 3? Saya, Pak. Oke, silakan on cam. Yang lain silakan on cam. Langsung, Pak. Ya, silakan langsung. Krisis Palestina dan Israel. Konflik Israel dan Palestina tidak bisa terelak sebab berdirinya negara Israel di tanah Palestina.
Konflik Palestina-Israel telah menyebabkan pecahnya Perang Arab dan Israel yang terjadi pada tahun 1956, 1967, dan 1973. Perang ini dipicu oleh upaya Israel untuk mencaplok wilayah-wilayah negara Arab seperti Mesir, Suriah, dan Jordania. Usaha bangsa Palestina merebut kemerdekaan dari Israel dan menuntut pengembalian wilayah yang dikuasai oleh Israel dilakukan dengan mendirikan Palestina Liberation Organization atau disingkat PLO yang dipimpin oleh Yasser Arafat pada tahun 1964. Berbagai upaya telah dilakukan berbagai negara untuk menyelesaikan perang antara Palestina dan Israel. Pada tahun 1993 diadakanlah Perjanjian Oslo. Selanjutnya dilakukan beberapa kali penandatangan Perjanjian Palestina-Israel antara lain sebagai berikut. 1. Perjanjian Oslo II di Amerika Serikat tanggal 28 September 1994. 2. Perjanjian White River 1 yang ditandatangani oleh PM Benjamin Netanyahu dan Yasser Arafat pada tanggal 23 Oktober 1998. 3. Perjanjian White River 2 di Sharm el-Sheikh, Mesir tanggal 4 September 1999. 4. Perjanjian Peta Jalan Damai atau Roadmap yang disponsori oleh trio Amerika Serikat, AS, Rusia, dan PBB pada tahun 2003. Tetapi berbagai perjanjian tersebut hanya di atas kertas belaka karena berbagai implementasi perjanjian damai Palestina-Israel selalu digagalkan oleh pihak Israel secara sepihak. Setelah Yasser Arafat wafat, tampuk pimpinan PLO dijabat oleh Mahmud Abbas. Pada tahun 2006, Presiden Mahmud Abbas menyelenggarakan pemilu. Dalam pemilu di 2006 tersebut, Hamas berhasil meraih kemenangan mutlak mengalahkan PLO pimpinan Mahmud Abbas. Palestina Ismail Haniyah dari Hamas. Kemenangan Hamas tersebut membawa babak baru dalam konflik Palestina-Israel karena setelah berkuasa, Hamas mengambil kebijakan tidak mengakui Sudah, Rehan? Bentar sedikit lagi, Pak. Tidak mengakui keberadaan negara Israel. Selain itu, Hamas juga mengkampanyekan kemerdekaan penuh Palestina dan wilayah-wilayah Palestina yang masih dimiliki Israel. Segitu saja, Pak. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Rehan. Aplaus untuk kawan kalian, Rehan. Oke, selanjutnya Bapak mintakan, mungkin karena si Andre tadi lebih sedikit materinya, Bapak untuk Rehan itu mungkin pembahasannya sangat umum bagi kita semua. Mungkin ada yang ingin bertanya berkenaan dengan konflik Israel dan Palestina, dipersilahkan. Mungkin nanti Bapak bakalan juga bantu jawab. Sama-sama kita berdiskusi dan tanya jawab di sini. Mungkin kalau yang lain kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan. Ada yang ingin bertanya berkenaan dengan Israel dan Palestina, berkenaan dengan materi kita saat ini. Ada yang ingin bertanya? Saya boleh bertanya, Pak? Silakan, Andre. Saya pengen bertanya, awal mula terjadinya konflik antara Israel dengan Palestina itu penyebabnya apa, Pak? Penyebab terjadinya konflik Israel dan Palestina. Oke, itu aja, Andre. Iya, Pak.
Oke. Mungkin anak-anak Bapak yang lain bisa jawab pertanyaan dari Andre. Bapak bebankan dulu ke anak-anak Bapak semua supaya anak-anak Bapak semua belajar. Siapa yang bisa jawab pertanyaan dari Andre? Apa penyebab atau awal mula terjadinya konflik Palestina Israel? Silakan, siapa yang mau jawab? Silakan, anak-anak Bapak yang mau jawab. Siapa yang mau jawab sharing tentang pengetahuannya ke Andre? Kasih tahu ke Andre. Siapa yang tahu konflik Palestina Israel itu apa latar belakangnya? Awal mulanya, munculnya. Dari materi tadi boleh kan, Pak? Boleh. Silakan jawab. Konflik Israel dan Palestina terjadi karena sebab berdirinya negara Israel di tanah Palestina. Oke, Itu doang, Pak. itu aja. Iya. Oke, yang lain ada yang ingin menambahkan sebelum Bapak menambahkan? Ada Pak. Silakan, Soraya. Penyebab konflik antara Palestina dan Israel adalah menginginkan tanah yang sama, orang Palestina. Penduduk Arab yang berasal dari tanah yang dikuasai Israel menyebut wilayah itu sebagai Palestina dan ingin mendirikan negara dengan nama itu di semua atau sebagian tanah yang sama. Oke. Sudah? Sudah, Soraya? Sudah, Pak. Oke. Mungkin Bapak yang jawab ya, bantu jawab untuk kawan-kawan. Bapak apresiasi jawaban dari anak-anak Bapak, Soraya, Rehan. Terima kasih sudah menjawab. Adapun awal mula atau latar belakang konflik antara Israel dan Palestina, mungkin bisa kalian search, itu banyak sumber dan banyak versi. Nah, berdasarkan yang Bapak baca dan Bapak pernah dengar, itu yang paling utama yaitu berkenaan dengan keyakinan atau agama. Nah, berdasarkan letak geografis dari Palestina itu sendiri, merupakan daerah yang zaman dahulu, sejak zaman Nabi itu sangat maju. Tergabung kalau orang Muslim bisa kita sebut itu negeri Syam, ya kan. Mungkin anak-anak Bapak kenal itu yang disebut negeri Syam. Nah, peradaban sangat maju di sana, dan di sana di Palestina itu banyak bermacam agama yang berkembang di sana. Ibarat kata Palestina itu merupakan tanah leluhur seluruh agama, terutama kota Yerusalem. Mungkin itu yang kota yang sangat diperebutkan, Yerusalem. Nah, di situ ada juga Al-Quds, Masjidil Aqsa, komplek Masjidil Aqsa, yang di tanah itu merupakan terdiri dari perebutan 3 agama. Agama Islam, Kristen, Nasrani, dan Yahudi. Nah, dulu sebelumnya Yahudi itu yang pernah, mungkin anak-anak Bapak bisa pernah dengar bahwasanya Yahudi pernah hampir dibantai seluruhnya itu oleh Nazi. Namun para penganut atau keyakinan dari Yahudi itu diselamatkan oleh Inggris dan diberikan tempat pengasingan. Nah, tempat pengasingan itu dulu hampir semua wilayah itu menolak dengan kedatangan bangsa Yahudi ini. Termasuk dulu merupakan daerah pelarian itu Australia pun tidak menerima. Nah, orang-orang Yahudi
yang ingin dibantai oleh Nazi diselamatkan oleh Inggris, Palestina menyelamatkan dan menyediakan tempat kepada orang-orang Yahudi untuk hidup dan bercocok tanam semulanya di tanah Palestina. Dan pada saat itu secara tidak langsung orang Palestina menyelamatkan orang Yahudi. Nah, pemberian dan niat baik dari orang-orang Palestina secara lama dan secara tidak langsung juga orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi itu ingin mengembangkan atau memperluas wilayah kebunnya. Nah, lama-kelamaan mereka mengambil tanah atau membeli. Kalau dulu dia membeli tanah orang-orang Palestina. Nah, lama-kelamaan populasi orang Yahudi semakin meningkat dan akhirnya banyak orang-orang Palestina daerahnya itu dibeli tanahnya oleh orang Yahudi dan akhirnya orang Yahudi ini berkoalisi dan ingin menguasai daerah Palestina. Nah, dari saat itu mungkin yang bisa kita sebut itu daerah Palestina separuh sudah ingin dikuasai oleh orang Yahudi. Dari situ sifat ingin menguasai itulah muncul gesekan-gesekan yang menimbulkan pertikaian. Salah satunya perebutan Masjidil Aqsa. Bagi orang Yahudi di bawah tanah Masjidil Aqsa itu terdapat kuil suci Nabi Musa. Mereka menganggap di sana ada kuil dan itu yang ingin mereka kuasai, tanah Yerusalem, tanah Al-Quds itu. Nah, status sebelumnya itu milik Palestina. Nah, mungkin agak bercerita terlalu bertele-tele mungkin Bapak ya. Intinya Palestina ingin menguasai Israel, Palestina ingin mempertahankan kekuasaannya atau daerahnya, namun Israel ingin mengambil karena mereka meyakini itu negara atau wilayah yang diberikan Tuhan kepada orang-orang Yahudi. Gesekan-gesekan perebutan kekuasaan atau wilayah itulah yang mengakibatkan konflik hingga sekarang. Banyak versi yang mengatakan, namun yang lebih jelas dan masuk akal itu berkenaan dengan perebutan kekuasaan atau wilayah yang ada atau yang dimiliki Palestina sekarang. Mungkin itu Andre. Bisa menangkap pembicaraan Bapak, Andre? Bisa, Pak. Oke. Yang lain ada yang ingin ditanyakan atau menyanggah dari pernyataan Bapak barusan? Yang lain ada? Sebelum kita lanjutkan. Sudah 2 materi, yaitu Perang Teluk dan Israel Palestina yang sudah kita bahas. Ada yang ingin bertanya? Ferry, ingin bertanya Ferry? Very good. Ferry, tolonglah anak-anak Bapak on cam dong. Bapak pengen lihat nih anak-anak Bapak. Kalian juga pasti bisa lihat tuh siapa yang off cam, siapa yang on cam. Oke. Anak-anak Bapak bakalan bisa dilihat satu undri. Mereka akan melihat junior-junior atau murid-murid dari Bapak di SMA 2 Dayun. Karena video ini Bapak akan upload di YouTube dan Bapak pun juga menggunakan akun student dari Bapak. Kalian bisa lihat itu nama Bapak beserta email student. Artinya undri. Oke, kalian tunjukkan saja muka ganteng, cantik kalian. Oke. Lanjut. Mungkin udah banyak yang keluar. Mungkin nggak ada paket. Selanjutnya, Bapak mintakan kepada yang memiliki nomor berapa ya?
Nomor 6 lah, silakan. Konflik Yugoslavia. Itu kelompok 3, silakan. Kelompok 3 yang menjelaskan Yugoslavia siapa? Inzaghi. Siapa anggotamu yang menjelaskan itu, Inzaghi? Inzaghi? Tidak ada? Inzaghi ada? Kalau tidak ada, Bapak kick saja ya, Inzaghi ya. Yang lain? Bisa dengar suara Bapak? Andre, Bisa, Pak. Andre? Bisa, Pak. Ya, Bapak alihkan saja ke kelompok. Mungkin kelompok ini lagi sangat sulit ya mencari jaringan. Selanjutnya itu very good, Bapak bilang very good untuk membahas reunifikasi Jerman. Silakan membahas tentang negara Jerman. Ferry, silakan Ferry. Very good. Saya, Pak. Oh, Soraya, silakan Soraya, jelaskan. Reunifikasi Jerman atau penyatuan kembali Jerman adalah peristiwa penyatuan Republik Demokratis Jerman atau Jerman Timur dengan Republik Federal Jerman atau Jerman Barat untuk membentuk satu bangsa Jerman kembali. Peristiwa bersejarah ini berlangsung pada tanggal 3 Oktober 1990. Setelah lebih dari 45 tahun terpisah secara administratif maupun ideologis, Jerman akhirnya lahir kembali menjadi satu bangsa. Penyatuan kembali Jerman pun dirayakan secara meriah dengan lebih dari 1 juta orang turun ke jalan. Latar belakang reunifikasi Jerman. Kekalahan Jerman saat Perang Dunia II mengakibatkan negara ini terbang menjadi zona pendudukan di bawah kekuasaan Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Bagian tersebut diatur dalam perjanjian Potsdam yang disepakati pada 2 Agustus 1945. Antara 1947 dan 1949, 3 zona barat yang masing-masing diduduki oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis digabungkan, membentuk Republik Federal Jerman atau Jerman Barat. Sementara Jerman Timur yang diduduki oleh Uni Soviet menjadi Republik Demokratik Jerman. Sekian. Oke, terima kasih kepada Soraya. Bapak mintakan kepada kawan-kawan memberikan aplaus. Presentasi yang luar biasa, bagus untuk Soraya. Selanjutnya, pada anak-anak Bapak yang ingin bertanya berkenaan dengan materi yang sudah disampaikan Soraya tadi, dipersilakan. Ada yang ingin bertanya? Enggak ada? Siap, tidak. Tidak ada, oke. Lanjut. Mungkin untuk mempersingkat waktu, Bapak mintakan yang bertugas mempresentasikan nomor yang punya nomor 2, silakan. Masalah apartheid. Apri, Oke, silakan. Materi yang menarik menurut Bapak nih. Oke. Silakan. Apartheid adalah sistem pemisahan ras yang ditetapkan oleh suatu pemerintahan dengan tujuan untuk melindungi hak istimewa di suatu ras atau bangsa. Polisi apartheid dilakukan oleh Henry Verwoerd. Maaf, apa ini bisa diulangi lebih jelas. Mungkin kawan-kawannya juga nggak jelas mendengar suara Apiani. Oke.
masalah apartheid di Afrika Selatan. Apartheid merupakan sistem penyiksaan ras yang diterapkan oleh suatu pemerintahan dengan tujuan untuk melindungi hak istimewa di suatu ras atau bangsa. Atau lebih singkatnya, politik apartheid itu disebut politik perbedaan warna kulit. Apartheid dimulai pada awal tahun 1652 saat bangsa Boer atau bangsa Belanda mulai menjajah Afrika Selatan dan menguasai sumber daya alamnya. Keberadaan Boer di Afrika Selatan terganggu dengan kedatangan Inggris yang memiliki tujuan yang sama, yaitu menguasai sumber daya alam yang ada di Afrika Selatan. Terjadilah Perang Boer di tahun 1899 sampai 1902 dengan Inggris. Dan saat itu, peperangan ini dimenangkan oleh Inggris dan mendirikan sebuah negara Union atau negara khusus dengan ketatanegaraan Inggris, yaitu Union of South Africa. Suku asli yang mendiami Afrika Selatan, yakni suku Bantu, mendapat perlakuan buruk dari Inggris melalui Perdana Menteri Daniel Francois Malan. Rasialisme terhadap orang berkulit hitam dilegalkan. Saat orang kulit hitam atau bangsa pribumi Afrika Selatan mengetahui bahwa mereka diperbudak, mereka tidak tinggal diam dan mereka memberikan perlawanan dengan membentuk organisasi modern, yakni African National Congress atau ANC. ANC adalah partai politik yang dibentuk untuk mengalahkan dominasi politik kulit putih pada tahun 1952 di bawah pimpinan Nelson Mandela. Pada tahun 1955, ANC membentuk koalisi gabungan kulit berwarna atau kulit kuning dengan tujuan untuk menggandeng oposisi lain supaya organisasi mereka lebih kuat. Koalisi tersebut berhasil mencanangkan Freedom Charter yang kemudian menjadi program perjuangan ANC berikutnya. Di tahun 1970, dunia internasional berhasil menekan pemerintahan baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Peter Willem Botha, yang akhirnya melakukan beberapa reformasi dalam politik dan undang-undang. Banyak undang-undang yang diundangkan untuk menentukan ras dan membatasi kehidupan sehari-hari bagi orang Afrika yang tidak berkulit putih. Tetapi Botha menghapuskan sebagian dari undang-undang itu. Apartheid hingga keadaan semakin kacau. Saat apartheid semakin kacau, di keadaan inilah apartheid diwariskan kepada presiden berikutnya, yaitu Ferdinand Willem Berkeley, yang dipilih pada tahun 1989. Setelah pengangkatan Berkeley sebagai presiden, perang dunia yang berakhir akan berdampak bagi Afrika Selatan. Oke, Afriani, Bapak cukupkan. Mungkin Bapak rasa sudah cukup jelas ya penjelasan dari Afriani. Terima kasih. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya berkenaan dengan apartheid, politik apartheid di Afrika Selatan, silakan. Ada yang ingin bertanya? Ya, tidak. Tidak? Oke. Mungkin kelompoknya si Inzaghi lah lagi ya yang belum presentasi berkenaan dengan nomor
presentasi mereka belum ada yang dijelaskan. Oke, sebelumnya Bapak mintakan kepada anak-anak Bapak semua, ada yang ingin bertanya sebelum Bapak jelaskan secara singkat. Kelompoknya sendiri boleh bertanya juga, Pak? Boleh, silakan. Tujuan diberlakukannya politik apartheid itu di Afrika Selatan apa, Pak? Tujuannya Nah, diberlakukannya oke. politik apartheid. Oke, tujuan apartheid ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih kepada Andre. Andre sangat aktif menurut Bapak, ingin bertanya. Kawan-kawan yang lain jangan mau kalah. Sebelumnya Bapak lempar dulu ke anak-anak Bapak. Siapa yang tahu apa tujuan dibuatnya apartheid? Iya, mungkin jaringan, Rehan. Oke, mungkin masalah jaringan. Silakan aja on cam. Nanti di recordnya bakalan jelas kok kalian aktif apa tidak. Oke, ada yang ingin jawab sebelum Bapak jawab? Pak, Silakan. tujuan dibentuknya apartheid yaitu untuk melindungi hak istimewa di suatu ras atau suatu bangsa. Oke. Itu. Oke, terima kasih jawaban yang sangat luar biasa kepada Fiani. Bapak berikan aplaus untuk anak Bapak. Yang lain jangan mau kalah. Yang lain yang ingin menjawab silakan. Ada yang ingin menjawab, ingin menambahkan selain yang diutarakan oleh Apriani tadi? Ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Tidak ada ya? Ingat waktu. Pak. Oke, Claudia, silakan Claudia. Tapi ini menurut pandangan kulit hitamnya, Pak. Oh, boleh. Mereka kan orang itu bilangnya tujuannya itu suatu ras atau bangsa, tapi kulit hitam ini lambat laun mengerti bahwa tujuan sebenarnya itu adalah diskriminasi rasial. Oleh sebab itu makanya ada perlawanan. Oke, terima kasih. Jawaban atau tambahan yang sangat luar biasa oleh Claudia. Terima kasih, bagus. Nah, Bapak yang lain ada yang ingin menambahkan? Itu menurut Claudia. Yang lain ada? Tidak ada ya? Oke, Bapak sudahi saja. Bapak bantu jawab. Jawaban dari tujuan dibuatnya atau dibentuknya apartheid ini. Apartheid ini sebuah aturan ya. Adapun tujuannya itu bertujuan untuk memisahkan hak yang dimiliki oleh orang-orang berkulit putih dan orang-orang yang berkulit hitam. Nah, adapun kebijakan ini dibuat berdasarkan pemimpin pada saat itu yang merupakan golongan dari bangsa penjajah, yaitu orang-orang Belanda yang tinggal di Afrika Selatan. Nah, orang-orang Belanda itu memiliki kekuasaan dan ingin membedakan mana orang-orang yang asli pribumi itu disingkirkan, yang kita tahu bahwasanya orang Afrika itu berkulit hitam dan orang-orang berkulit putih itu diberikan tempat atau kebebasan dan memiliki hak yang lebih daripada orang-orang berkulit hitam. Mungkin itu tujuan dari politik apartheid, memberi kebebasan atau ruang yang lebih bagi orang-orang berkulit putih. Itu dia, Andre. Iya, Pak. Oke, ada yang ingin menyanggah pernyataan dari Bapak? Nggak ada ya? Mungkin bisa ditambahkan yang dari Claudia juga bagus. Itu pergesekan. Nah, selanjutnya mungkin mengingat waktu juga, Bapak akan presentasi sedikit berkenaan dengan materi kalian. Yang pertama itu ada
Perang Teluk. Nah, Perang Teluk itu latar belakangnya yaitu kita bahas sekarang itu Perang Teluk kedua. Adapun Perang Teluk itu terjadi 2 kali, Perang Teluk pertama dan Perang Teluk kedua. Antara Perang Teluk pertama itu yang terjadi itu antara Irak dan Iran. Adapun latar belakangnya secara singkat menurut Bapak, sudah Bapak baca, itu mereka saling ingin menonjol. Itu yang pertama. Nah, menonjol di sini alasannya Saddam Hussein lah faktor X yang menentukan atau mengakibatkan konflik itu terjadi. Dan salah satu faktornya juga yaitu Perang Teluk pertama itu pengaruh dari ajaran Sufi yang dianut Irak dan Syiah yang dianut Iran. Gesekan-gesekan antar keyakinan itulah yang mengakibatkan terjadinya Perang Teluk pertama. Mungkin secara rincinya mungkin kita bahas di pertemuan yang lain. Selanjutnya yaitu Perang kedua ini terjadi dan antara Perang Teluk kedua ini terjadi antara Irak dengan pasukan internasional, artinya dalam hal ini PBB. Mungkin itu secara singkat dari Perang Teluk kedua. Selanjutnya yaitu mungkin di slide PPT Bapak nampak ya faktor terjadinya Perang Teluk kedua. Bisa di screenshot, bisa dibaca nanti. Oke, screenshot saja. Nanti bakalan Bapak masukkan ke dalam UTS bagi orang-orang yang belum UTS, yang tidak mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya yaitu reunifikasi Jerman. Reunifikasi Jerman itu dilatar belakangi dari kegagalan atau runtuhnya Uni Soviet. Artinya Uni Soviet melepaskan daerah kejajahannya. Salah satu daerah jajahan Uni Soviet merupakan Jerman. Nah, Jerman itu akhirnya dibagi 2, Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Barat dikuasai oleh Amerika dan kawan-kawan seperti Prancis, Inggris, dan Jerman Timur itu dikuasai oleh komunis, beraliran komunis, dan akhirnya komunis tumbang dan terjadinya demonstrasi besar-besaran dan ingin menyatukan kembali Jerman. Nah, Jerman di sini yang ingin bersatu pertama yaitu Jerman Timur yang beraliran komunis yang melihat bahwasanya Jerman Barat sudah lebih maju. Artinya mereka meyakini liberalisme itu lebih maju daripada komunisme, maka pihak Jerman Timur ingin bergabung ke Jerman Barat. Nah, itu secara singkatnya. Selanjutnya yaitu politik apartheid yang ada di Afrika Selatan. Selanjutnya Afrika Selatan itu terjadinya politik apartheid itu berawal dari pendudukan orang-orang bangsa Eropa, bangsa Belanda itu lebih terperincinya. Bangsa-bangsa Eropa itu menguasai Afrika dan menjajah bangsa Afrika. Nah, akibat dari selesainya Perang Boer, jadi kegiatan atau kegiatan itu dikuasai oleh orang-orang berkulit putih dan mereka menggunakan haknya membentuk aturan dan salah satunya itu politik apartheid. Salah satu orang yang memperjuangkan yaitu Nelson Mandela. Sebetulnya ada 4. Mungkin yang paling terkenal itu ada Nelson Mandela. Kalian bisa mungkin kalau bisa mau ingin melihat film apartheid itu In My Country bisa juga kalian bisa tonton, bagus. Itu menggambarkan perjuangan Nelson Mandela dalam menghapuskan politik apartheid. Nah, selanjutnya yaitu ada krisis Palestina Israel. Nah, itu masalah umum dan sampai sekarang dunia pun sulit menyelesaikan konflik ini. Mungkin bagi orang-orang yang muslim itu tertulis juga bahwasanya jika Palestina dan Israel ini berhenti berkonflik, itu menandakan akhir zaman. Mungkin orang-orang Islam tahu tuh. Jadi mungkin
konflik ini sangat sulit dipecahkan karena Al-Quds merupakan tanah suci tiga agama. Yerusalem itu merupakan tanah suci bagi tiga agama, dan itu yang saling diperbutkan hingga kapanpun mungkin bakalan sulit, tapi berdoa sama-sama hilangnya konflik di dunia ini, mengingat korban jiwa yang semakin bertambah dan kita inginkan kedamaian di dunia. Nah, konflik ini terjadi juga sudah sangat-sangat betul-betul lama, dan mungkin kita juga bisa mengambil pelajaran dari krisis yang terjadi antara Palestina dan Israel. Nah, selanjutnya Bapak bahas itu isi perjanjian. Ada terjadi berbagai perjanjian. Yang pertama ada perjanjian Oslo kedua yang dilangsungkan di Amerika Serikat, dan itu berakhir kegagalan. Yang menggagalkan itu orang Israel. Mereka tidak terima tepi barat itu dimiliki oleh bangsa Palestina. Dan selanjutnya yaitu perjanjian Wind River. Yang pertama itu terjadi pada tanggal 23 Oktober 1998 di Amerika Serikat dan juga gagal. Dan selanjutnya itu ada perjanjian Wind River 2 di Sharm el-Sheikh di Mesir tanggal 4 September 1999, berisikan penarikan bertahap pasukan Israel dari wilayah tepi barat dan jalur Gaza. Namun juga gagal perjanjian ini karena pihak Hamas menyerang pihak dari Israel. Nah, selanjutnya yaitu perjanjian Peta Jalan Damai atau roadmap. Mungkin itu diusulkan oleh PBB dan Rusia serta Amerika pastinya pada tahun 2003. Nah, itu beberapa perjanjian yang seluruhnya gagal, dan hampir semuanya itu yang gagalkan adalah orang Israel. Nah, artinya mereka yang tidak memenuhi janji mereka sendiri. Nah, selanjutnya yaitu tragedi 11 September dan isu terorisme. Mungkin kalian pernah dengar kejadian di mana pesawat ditabrakkan ke gedung. Itu paling ikonik. Itu gedung WTC. Nah, itu kejadiannya terjadi pada 11 September tahun 2001. Hal itu terjadi dilatar belakangi oleh gerakan terorisme yang bermarkas di Afghanistan yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Mungkin anak-anak Bapak tahu, itu terjadi pembajakan 4 pesawat terbang. Yang lagi terbang itu dibajak 4 pesawat, 2 lagi ditabrakkan ke gedung WTC, dan 2 lagi jatuh di pegunungan. Adapun yang bertanggung jawab hal itu yaitu grup atau kelompok terorisme Al-Qaeda yang bermarkas itu di Afghanistan. Nah, selanjutnya pada akhirnya Osama bin Laden pun dibunuh oleh tentara Amerika di Pakistan. Itu gerakan itu diketuai oleh orang Amerika Serikat, dan PBB juga turut andil mengikuti invasi atau penghapusan orang-orang Al-Qaeda atau orang-orang Osama bin Laden. Mungkin itu pembahasan berkenaan dengan sejarah kontemporer dari berbagai kejadian di masa-masa terdekat kita. Nah, ada juga konflik Kamboja pada tahun 1955-1979, ada konflik Yugoslavia, ada juga konflik runtuhnya Pakta Warsawa. Nah,
tiga materi ini mungkin tidak sempat kita bahas mengingat waktu, dan selanjutnya itu Bapak berikan kesimpulan. Mungkin anak-anak Bapak yang ingin menyimpulkan dipersilahkan tentang pembelajaran kita hari ini. Pada anak-anak Bapak ada yang ingin menyimpulkan? Tidak ada? Ya, Tidak ada ya, oke. Mengingat waktu, Bapak simpulkan saja pembelajaran hari ini berkenaan dengan sejarah kontemporer yang ada di dunia. Nah, ada beberapa sekitar 9 materi yang kita bahas tentang berkenaan dengan kontemporer atau sejarah kontemporer di dunia. Artinya yang kita bahas pada saat ini, pertemuan kali ini itu ada 7, dan semuanya terjadi di dunia ini dalam waktu yang memang betul-betul dekat lah dari kita. Masih ada yang tahun 1990, artinya tidak sejauh 1945 gitu. Nah, adapun kejadian-kejadian ini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya Perang Teluk diakibatkan oleh keserakahan dari Saddam Hussein yang menginginkan kekuasaan di wilayah Timur Tengah. Nah, selanjutnya yaitu ada politik apartheid. Apartheid yaitu pembedaan hak yang dimiliki antara kulit putih dan kulit hitam, atau yang kita bisa sebut pembeda kekuasaan atau pembeda dari antara kulit putih dan kulit hitam. Itu sangat tidak enak dibeda-bedakan itu. Nah, selanjutnya yaitu tragedi 11 September, gerakan terorisme, dan selanjutnya krisis Palestina, konflik Kamboja, dan konflik Yugoslavia itu terjadi dalam waktu dekat. Mungkin itu kesimpulan sedikit menurut Bapak dan pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Mungkin bisa on cam kembali untuk terakhir kalinya. Bapak minta kepada anak-anak Bapak. Oke, on cam. Sudah. Bapak ucapkan terima kasih, dan Bapak minta ke Andre untuk memimpin doa untuk menutup kegiatan kita hari ini. Andre, silakan. Mic-nya belum, Andre. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada anak-anak Bapak semua. Bapak mungkin tidak bisa membalas pertolongan dari anak-anak Bapak satu persatu. Ribuan terima kasih Bapak ucapkan. Pesan Bapak terus semangat belajar, kerja cita-cita kalian. Mungkin ada yang ingin setelah ini masuk tentara, polisi, melanjutkan pendidikan yang ke jenjang lebih tinggi. Bapak ucapkan tetap semangat, kejar cita-cita kalian. Jangan hanya putus sampai di SMA. Bapak harapkan kalian bisa jauh jadi orang yang lebih berguna nantinya. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semua, Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya sampai siang ini. Assalamualaikum, selamat siang.